Misalnya harinya per harinya itu ada yang pagi jangkrik 5, sore jangkrik 5. Nanti kalau mau lomba H-3 itu beda settingan lagi udah. Iya. Nah, beda settingan lagi, jangkriknya nambah, bisa seperti itu. Nanti hari-harinya juga seperti itu. Hai Sobat Mako, siapa yang tidak pernah mendengar gitu ya lomba burung atau biasanya disebutnya adalah gantangan? Pasti Sobat Mako yang ada di rumah sudah pernah mendengar. Dan kali ini saya akan ngebahas gitu ya dengan salah satu, beliau ini adalah konseptor wisata gantangan Malang 1 titik. Kok ada wisatanya? Makanya penasaran kan? Langsung aja. Di sebelah saya sudah hadir saat ini ada Mas Dendi. Apa kabar Mas Dendi? Baik, alhamdulillah. Nah, jadi Sobat Mako, Mas Dendi ini adalah konseptor dari wisata gantangan Malang 1 titik. Betul ya Mas Dendi ya? Benar. Mungkin Mas Dendi sebelum nanti kita bahas lebih dalam ya tentang wisata gantangan ini sedikit menarik menurut saya. Kalau biasanya tuh kan orang bilangnya gantangan lomba burung lah ibaratnya begitu. Tapi ini kok jadi wisata gantangan Malang 1 titik. Ini gimana Mas Dendi? Jadi di sini nih konsepnya itu wisata ya. Dimana nanti orang lomba burung itu bisa ngajak keluarganya, karena di sini juga ada fasilitas-fasilitas yang untuk wisata. Salah satunya mungkin ada nanti juga untuk permainan anak juga ada di sini. Dan juga sebelum-sebelumnya orang kalau menggantang burung itu ada beberapa yang mengajak keluarganya, sambil lesehan, sambil makan-makan bareng, sambil lihat-lihat UMKM atau kuliner yang ada di lokasi lomba, biasanya seperti itu. Iya. Memang saya sering juga melihat gitu ya Mas Dendi, biasanya kalau ada orang lomba burung itu udah sama keluarganya bawa mobil, bawa burung banyak banget, udah kayak wisata bener gitu ya. Tapi menurut saya apakah sama gitu ya gantangan dengan wisata gantangan? Ini beda nggak sih sebenarnya? Mungkin ada perbedaannya Mbak ya. Kalau gantangan ini, kalau mungkin gantangan yang pada umumnya itu mungkin kan orang datang untuk cuma melombakan burungnya aja. Kalau di sini nanti konsepnya beda. Orang datang bisa sambil liburan itu tadi. Nah, sambil berwisata karena di sini nanti di area wisata gantangan Malang 1 titik ini ada beberapa faktor penunjang untuk wisatanya. Jadi ada unsur wisatanya. Dan ini juga sedikit informasi untuk Sobat Mako yang ada di rumah gitu ya. Di mana sih kalau misalnya yang penasaran wisata gantangan Malang 1 titik itu tempatnya, lokasinya ada di mana? Ini sudah ada ini ya Mas ya contohnya. Jadi ini adalah proyek wisata gantangan Malang 1 titik. Lokasinya ada di Lowokdoro. Di Lowokdoro. Oke. Kendal Paya ya. Kendal Paya. Mas, ini kan kalau dari sini kan sudah ada beberapa ya. Kira-kira ini tuh tempatnya memang sudah ada atau sudah, maksudnya berapa persen seperti itu? Lokasinya sudah ada, tempatnya sudah ada, dan ini masih kondisi untuk saat ini ya. Untuk saat ini masih 25%. Dan kemarin tanggal 19 Februari sempat sudah kita trial. Kita coba tempat yang ini yang masih kondisi 25% ini. Nah, kita bikin gelaran soft opening wisata gantangan Malang 1 titik 19 Februari kemarin dan berjalan sukses dan lancar. Pesertanya tembus sampai 1.500-an kemarin. Nah, itu udah kita coba. Setelah ini, setelah soft opening nanti akan dilanjutkan untuk tahap 2-nya. Nah, tahap 2-nya termasuk pembangunan ruang jurinya, kafetaria, dan musola juga. Oke, makanya kenapa disebut wisata karena lengkap ya di sini ya, ada kafetaria, ada musola seperti itu. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Mas Dendi ya, berarti kalau kemarin sudah diuji coba, ini sebenarnya sudah beroperasi layaknya atau kemarin hanya uji coba saja, belum beroperasi secara resmi misalnya begitu? Belum, kemarin masih soft opening itu untuk trial aja Mbak. Tapi lumayan loh, udah 1.500 orang loh ya. Itu aja untuk gelaran yang soft opening kemarin kita batasi pesertanya. Masih kita batasi. Dibatasi aja 1.500 ya. Nah, kalau tadi dari trial aja sudah ada sekitar 1.500, berarti kira-kira nih wisata gantangan Malang 1 titik ini next-nya bisa menampung berapa orang untuk lomba? Kalau ini sampai tahap 4 sampai terakhir ya. Kalau sudah terbangun semua, di sini nanti kan ada 4
4 gantangan. Empat gantangan atau biasa disebut 4 lap ya. Ini di Oh, sini, ini ya. sesuai gambar ini kan ada 4 gantangan ya. Oke. Kalau ini 4 gantangan mungkin nanti bisa sampai menampung 3.000 sampai 5.000 orang bisa nanti seperti Banyak itu. banget. Karena di lahan ya. luasan lahannya ini 2 hektar lebih. Ya. 2 hektar. hektar Oh ya, lebih. di sini ada luas lahannya Iya. ya, 20.000 sekian seperti itu. Oke, baik-baik. Mas, kenapa sih gitu ya yang bikin saya penasaran gitu? Apa yang membuat Mas Dendi pengen buat gitu ya wisata gantangan Malang satu titik? Ide awalnya tuh kayak gimana? Pertama kali saya cuma hanya pemain burung aja. Nah, pemain burung ya saya mulai SMA sudah seneng burung, sering melombakan burung. Tapi kan saya berpikirnya kenapa kok nggak ada kota yang menginisiasi untuk membuat gantangan yang level nasional dan itu permanen. Oke. Nah, biasanya kalau gelaran-gelaran nasional itu sifatnya lokasinya nggak permanen. Pindah-pindah berarti. Nah, biasanya kita sewa lapangan, terus gantangannya kita sewa, biasanya seperti itu, nggak permanen. Nah, kalau dibuat permanen kan ini lebih menarik ya. Nah, akhirnya bisa dikonsep jadi wisata ini tadi, kan seperti itu ya. Oke. Jadi kalau biasanya memang itu sewa semuanya lapangan, sewa gantangan, sewa tenda seperti itu, jadi bongkar pasang nggak ada yang permanen. Jadi harapannya dengan adanya wisata Iya. gantangan Malang satu titik ini ada satu tempat yang khusus Iya, gitu ya, ada tempat memang yang digunakan khusus, untuk ya. wisata. Tadi Mas Denny sempat bilang mengenai standar nasional. Apakah memang untuk membuat tempat wisata gantangan ini ada ukuran standar nasional harus seperti apa, luasnya harus bagaimana, harus ada apa? Apakah memang harus ada seperti itu? Kalau standar sebetulnya nggak ada, Mbak. Standar sebetulnya nggak ada. Cuma masalah daya tampung aja ya. Daya tampung pemain, ya. Pemain sama untuk daya tampung dan juga lokasi lahan ini juga untuk parkir juga memenuhi mungkin itu aja. Tapi ngomong-ngomong, kenapa namanya wisata gantangan Malang satu titik? Kenapa nggak nama yang lain? Oh gitu? iya, Malang satu titik ini sebetulnya nama sebuah gelaran yang pernah saya buat. Nah, di Malang satu titik dulu saya di kisaran tahun 2020-an ya. Saya bikin itu dan pesertanya tembus sampai 3.600-an waktu itu. Dan didatangi waktu itu pemain yang hadir itu sampai 6.000 orang. Dan Sampai ini 6.000 memang orang. gelaran kolosal dulu ini. Iya. Nah, waktu itu kita gelar di Kostrad itu. Dan Malang satu titik juga mempunyai filosofi yang artinya untuk kerukunan Kicau Mania, visi yang sama, misi yang sama, mungkin di situ. Satu tujuan kita. Itu filosofinya Malang satu titik. Kicau Mania ini maksudnya adalah perkumpulan orang-orang Kicau penyuka. Mania itu orang yang suka burung, orang yang selalu melombakan burung itu namanya Kicau Mania. Oke, iya, baik. Mas, tapi ini jujur ya, saya pengen nanya nih sebenarnya gitu. Karena ayah saya tuh suka burung juga. Jadi di rumah itu banyak sekali burung seperti itu. Apa yang menarik ketika adanya perlombaan atau gantangan burung itu? Yang dinilai itu apa sih? Saya sampai kadang bingung ya. Kan itu kan banyak ya burung ya. Yang namanya gantangan itu apa sih, digantung gitu atau gimana? Iya. Gantangan itu tempat melombakan burung. Tempat melombakan burung ternyata ya. Atau tempat melatih burung. Nah, jadi untuk lomba itu kan ada jenis burung macam-macam, Mbak. Nggak bisa langsung dicampur jadi satu. Kita baginya per kelas. Mungkin ada kelas murai batu, ada kelas anis merah, ada kelas cucak hijau dan lain-lain. Jadi per kelas. Jadi ada kelasnya sendiri-sendiri dan juga ada tiketnya sendiri-sendiri. Nah, jadi ada dibagi per session nanti. Dibagi per session. Jadi kalau masalah tiket tergantung EO yang menyelenggarakan kan, seperti itu. Tapi biasanya berapa gitu Mas Dedi kalau boleh tahu? Macam-macam. Kalau jadi ada istilahnya latber ya. Latber itu latihan bersama. Kalau latpres itu latihan prestasi dan ada yang skala nasional. Kalau yang tiap harinya ada yang tiket cuma 25.000 ya ada, 10.000 ya ada. Tapi kalau nasional ada yang mulai 50.000 sampai 22 juta ada. Ada pendaftaran sampai 20 juta ada.
Itu 22 hadiahnya juta, apa, Mbak. Mas? Kalau sampai Hadiahnya 20 mobil. juta? Oh, Hadiahnya mobil. sesuai ya. Iya, Saya kaget hadiahnya loh tadi mobil. harga tiket 20 juta gitu udah Iya. kalah loh konser Iya. Blackpink loh ini Mas Dendi ya. Ya Seperti itu. ampun. Iya, Oke, sampai oke. segitu. Sampai segitunya. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau tadi kan ada klasifikasi gitu ya. Ada beberapa gitu kayak murai apa-apa gitu. Yang dinilai apanya gitu. Jadi kalau penilaian itu ada pakemnya, Mbak, yang dinamakan pakem sama aturan. Pakem itu salah satu di dalamnya ada irama lagu. Irama lagu itu isiannya burung ini apa aja. Oh. Ada irama lagu, ada volume. Volume itu keras enggaknya burung tersebut ya. Terus ada juga gaya. Gaya burung ini macam-macam. Nah, tergantung dari jenis burung itu tadi. Terus juga dinilai durasi kerjanya. Oh, ternyata detail ya. Detail. Dan Kita tuh ada- cuma ngelihatnya burung ya udah burung aja gitu. Ternyata dan enggak juri, ya. Juri juga ada sertifikasinya dan juga melalui diklat. Nggak langsung jadi juri, sekolahnya? ada sertifikasi. Oke, Ya baik. mungkin nanti baik, baik. di wisata gantangan ini salah satunya juga kita akan membuka itu nanti untuk sertifikasi juri juga ada nanti bisa ada diklat juri juga ada. Betul, betul. dapat. Ih, seru ya Sobat Mako ya. Jadi nggak hanya kita yang kuliah aja yang ada ujian ya. Jadi ini juga juri pun juga ada ujiannya seperti itu. Mas Dendi, terlepas dari wisata gantangan Malang 1 titik sendiri. Mas Dendi ini kan penyuka burung ya. Maksudnya kan suka lomba juga dan lain sebagainya. Sebenarnya ngerawat hewan burung untuk dilombakan tuh susah nggak sih, Mas? Merawat burung itu susah, Mbak. Makanya kadang ya itu yang bikin atmosfer lomba itu kadang panas ya seperti itu. Merawatnya nggak mudah. Betul. Merawatnya nggak mudah. Iya. Ada jenis-jenis tertentu yang sulit. Ada. Jadi kan nggak mudah. Makanya begitu dilombakan kalau ada penjurian yang nggak fair play, kadang bisa terjadi gesekan, bisa terjadi protes karena itu. Memang merawat burung bukan hal yang mudah. Betul. Apalagi untuk dilombakan. Iya. Jadi ada settingan-settingannya, settingan harian. Nah, misalnya harinya per harinya itu ada yang pagi jangkrik 5, sore jangkrik 5. Nanti kalau mau lomba H-3 itu beda settingan lagi udah. Iya. Nah, beda settingan lagi jangkriknya nambah bisa seperti itu. Nanti hariannya juga seperti itu dan burung juga diawasi. Jadi bukan hal yang mudah untuk menyeting burung seperti itu. Aduh, ternyata udah sama kayak ngerawat anak nggak sih Iya. kalau kayak gini ya? Malah lebih ribet nggak sih Mas Dendi? Lebih ribet ya? Lebih ribet lagi gitu. Apalagi kalau mau lomba pantesan ya, bapak saya tuh kalau udah di tempat burung tuh bisa sampai 3-4 jam. Iya. Baru selesai itu bersih-bersih apa-apa itu ternyata memang Iya. serumit itu ya. Apalagi ada jenis burung tertentu yang sebelum dilombakan itu nggak boleh ketemu sama burung Burung jenis lain? dulu. Ada yang seperti itu. Dari sampai dia nyari jarak dari gantangan ini harus menjauh dulu Diisolasi sebelum berarti naik. ya. Iya, ada yang seperti itu juga. Astaga, jadi bukan manusia aja yang kena COVID Iya. yang diisolasi. Burung kalau mau lomba juga harus isolasi. Pernah protes nggak istri misalnya ke Mas Dendi gitu? Ya kalau masalah protes itu wajar ya Mbak. Yang namanya istri kan kadang-kadang ya tapi kalau kita menjelaskan akhirnya kan juga paham akhirnya kan seperti itu. Oke. Dan burung sekarang juga bukan sekedar hobi, Mbak. Sekarang sudah merambah ke profesi. Perawat burung aja sekarang profesi. Sudah profesi ya? Profesi mereka kan juga terima gaji, kan seperti itu. Iya. Jadi bukan sekedar hobi sekarang sudah merambah ke profesi. Sudah profesi. Jadi ini kiper burung ya Iya, sekarang apalagi ya, gitu kan ya? banyak usaha-usaha turunan dari dunia burung ini kan banyak. Mulai sangkar burung, ya kan, mulai pakan burung. Nah, pakan burung ini juga macam-macam. Ada yang dari hewani, misalnya peternak jangkrik, Iya. ada kerutu juga kan, ada peternak kerutunya juga. Belum nanti yang kayak jenis burung yang pemakan biji-bijian. Oh iya. Nah, itu kan juga melibatkan ke pertanian. Akhirnya kan seperti itu. Betul. Sebenarnya ini memang dampaknya luas, bisa dibilang seperti itu ya Mas Luas, Dendi ya. iya. Jadi kalau kita misalnya memelihara burung ini memang ekosistemnya jadi kemana-mana tuh kayak tadi Mas Dendi bilang. Kayak misalnya produsen krutonya Iya. gitu kan ya. Karena harga kruto sendiri juga nggak murah, betul nggak? Lebih mahal kerutu daripada beras, Mbak. Nah, itu dia ya. Karena saya Iya, sempat iya. kaget waktu Iya,
gitu, beli kroto, kok harganya lebih mahal dari ini gitu ya? Iya benar. Oke. Mas, berarti apakah ini ada hubungannya ketika tadi Mas Dedi bilang gitu ya, wisata Gantangan Malang satu titik ini kan harapannya itu bisa ngajak keluarga, namanya juga berwisata gitu. Apa sih dampaknya untuk mungkin Pemda ya atau pemerintah daerah setempat dengan adanya wisata Gantangan Malang satu titik ini, Mas? Dengan adanya wisata Gantangan Malang satu titik ini, pemerintah setempat pasti diuntungkan dengan masuknya PAD dari Kicomania. Ya, kita bayangkan kalau lomba ini misalnya dihadiri 2.000 orang, misalnya seperti itu. Kalau 1.000 orang dari luar kota, atau katakanlah 500 atau 700 dari luar kota. Betul. Nah, itu yang ada kan pemain burung itu satu bosnya, pemiliknya. Iya. Nomor satu pemiliknya. Nah, belum juga jokinya, anak buahnya yang untuk menggantang ini tadi. Minimal kan bosnya sama jokinya ini, 2 orang. 2 orang. Belum kalau jokinya 2 orang, berarti 3 orang. Belum kalau ngajak keluarganya si bos ini tadi yang punya burung ini tadi. Nah, itu belum burung. Kalau pengondisian burung apalagi dari luar kota, biasanya mereka bermalamnya di sini di area lomba di tempat kota yang melombakan ini tadi. Nah, itu hotel pasti meningkat. Oh, betul. Tiap peserta ini bisa membawa berapa orang. Nah, kalau kita bayangkan 1.000 orang dari luar kota, kita bisa berhitung untuk hotel. Belum juga untuk setelah itu untuk wisata. Mungkin habis gelaran burung dia wisata. Itu juga nunjang sektor wisata. Pariwisata. Belum nanti kalau juga kuliner. Oh, itu pasti include ya, Mas? Kan, iya. Nah, itu kan semuanya kan menghasilkan PAD buat Kota Malang. Oh iya. Seperti itu. Nah, ini kan dengan adanya wisata gantangan seperti ini, pasti pemerintah setempat pasti sangat-sangat diuntungkan. Baik. Apalagi tadi Mas Dendi sempat singgung ya, bahwa yang ikut lomba ini tuh bukan hanya kelas Malang aja, tapi sudah nasional. Ada dari beberapa daerah berarti ya, karena Mas, tempat ini memang fokusnya untuk diperuntukkan untuk gelaran nasional nantinya. Fokusnya di situ. Berarti memang seluruh Indonesia ya. Indonesia. Seperti itu ya. Wow, keren ya. Ini sudah soft opening kemarin berarti ya, Mas Dendi ya. Bakal ada lagi nggak gelaran gantangan lagi dalam waktu terdekat ini? Ini masih menunggu untuk tahap 2-nya selesai nanti. Kalau pembangunan tahap 2 selesai, tahap 2 masih menyelesaikan tempat yang kemarin dipakai untuk kita soft opening. Penyelesaian untuk pembangunan ruang juri, untuk kafetaria, musola itu selesai. Mungkin nanti grand opening mungkin kisaran di September atau Oktober lah. Nanti untuk grand openingnya yang tahap setelah selesai tahap 2-nya. Ini kira-kira selesai kapan, Mas? Baru bisa dioperasionalkan resmi gitu kapan? Ya, kalau tahap 3, tahap 4 mungkin masih tahun depan ya. Masih tahun depan. Tapi kalau untuk penyelesaian tahap 2 itu kisaran di September Oktober. Oh, baik ya. Jadi tahun ini bisa lah ya seperti itu ya. Keren banget. Oke, tapi sementara masih 2 lapangan untuk tahun yang 2 lapangan aja, satu lapangan aja kemarin sudah 1.500. Kalau 2 udah berapa? Dia udah ngitung nih ya. Kalau perempuan gitu ya, udah ngitung untung, mendapatkan dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Oke, Mas Dendi terima kasih banyak untuk informasi mengenai wisata Gantangan Malang satu titik. Beliau ini adalah konseptornya seperti itu, Sobat Maku. Dan sebentar lagi saya akan ngobrol lagi nih sama Mas Wahyu dari Samwes. Masih tetap mengenai dengan gantangan, tapi hubungannya dengan NCC, terus pendapatan aircraft dan lain sebagainya seperti apa nanti ya. Mungkin yang terakhir Mas Dendi ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Maku yang ada di rumah, silahkan mengenai wisata gantangan ini. Saya cuma berpesan untuk Kicomania seluruh Indonesia tetap berkarya, bermanfaat. Itu aja pesan saya untuk Kicomania di Indonesia. Salam satu misi, satu jiwa. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Dendi. Sehat selalu ya. Semoga sih bisa saya main ke sini ya. Saya harapannya pengen main ke sini ketika ada lomba gitu loh Mas Dendi. Makanya saya tadi nanya waktu terdekat kapan gitu biar kita bisa main ya Sobat Maku ya. Baik, sukses buat wisata Gantangan Malang satu titiknya. Sehat selalu untuk Mas Dendi. Yuk kita tunggu satu lagi nih narasumber Citra ya. Ada Mas Wahyu setelah yang satu ini. Nah, Sobat Maku masih bersama Vivin Citra, yang pasti kalau tadi kita sudah ngobrol sama Mas Dendi ya, konseptor dari wisata Gantangan Malang satu titik. Saat ini saya sudah dengan Mas Wahyu, beliau yang sibuk banget ya. Mas Wahyu, apa kabar Mas Wahyu?
Sehat-sehat, Mbak. Sehat. Ini kali kedua saya ketemu sama Mas Wahyu. Siap, ya. Kalau dulu by Zoom, ya. Betul, Kalau betul. sekarang kita bisa Ya, ketemu langsung betul, gitu siap, ya. ya. Oke, Mas, tadi itu kan saya bahas sama Mas Dendi itu mengenai wisata Gantangan Malang satu Ya, titik ya, seperti itu ya. ya. Ini menarik menurut saya. Betul, Karena ya. ini kan baru ya, Mas. Baru. Bisa dibilang seperti itu. Satu-satunya di Indonesia. Keren, satu-satunya di Indonesia. Iya. Ini sampai ada wisata Gantangan Malang satu titik. Kalau Sobat Mako di rumah kan pasti tahu ya, Mas Wahyu ini kan dari Samwest ya, Mas Betul, ya. Samwest. Apa kontribusinya Samwest sendiri atau Mas Wahyu lebih tepatnya di wisata Gantangan Malang satu titik ini, Mas? Ya, ketika Mas Dendi dan kawan-kawan dengan komunitas IMR Independen Malang Raya, komunitas yang membawai Kicomania itu ngobrol sama saya melihat bahwa ini potensi namanya beyond ekonomi kreatif. Kebetulan saya kan ya ahlinya ahli, core of the core kalau ekonomi kreatif di Malang. Siapa yang nggak tahu gitu ya? Oke. Saya anggota Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang. Ya. Apa yang dilakukan Mas Dendi dan teman-teman Kicomania ini beyond ekonomi kreatif. Yang dimaksud beyond ekonomi kreatif itu adalah melebihi atau menampung 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif. Kenapa? 17? Ya, ekonomi kreatif itu kan ada terdiri dari 17 subsektor. Ada fashion, ada kriya, game, iya, aplikasi, betul. kuliner, Animasi iya dan kan, sebagainya. arsitektur, desain. Nah, betul. apa yang dilakukan Mas Dendi ini membawai paling nggak setidaknya 5. Yang pertama seni kriya, seni burung, sangkar burungnya. Kemudian sangkar burung itu ada fashionnya loh, bukan hanya manusia yang punya baju. Iya. Jadi sangkar burungnya itu ada seninya, ada krianya, ada fashionnya yang ditutupin itu kan gitu. Terus kemudian pakan burung. Pakan burung itu sebenarnya industri kuliner, ada food lab-nya. Nah, di MCC ada food lab-nya, di Malang Creative Center ini ada food lab lah. Food lab itu tidak hanya untuk makanan manusia, tapi hewan peliharaan, misalkan untuk cat lover atau dog lover, termasuk Kicomania. Iya. Nah, sektor industri kuliner itu bukan hanya kuliner yang dimakan manusia loh ya. Jadi, nah itu juga menggerakkan di sektor itu apa yang dilakukan. Nah, yang ketiga adalah ini termasuk destinasi kreatif. Apa sih bedanya destinasi-destinasi yang lain dengan destinasi kreatif gitu loh. Nah, di destinasi ini dia mempunyai insight yang bisa diadopsi inovasi di daerah lain gitu loh. Contoh ketika kemarin ada soft launching pada tahap pertama di wisata Gantangan, itu kita didatangin ada orang dari Tulungagung, ada orang dari bahkan Pontianak. 1.500 loh itu ya, Iya, katanya itu Mas dari Dendi. luar, dari Jawa, dari Bali. Mereka ingin mengembangkan ini gitu loh. Nah, itu kan artinya ada pendapatan ekonomi, ada inspirasi ekonomi yang kita bisa share adopsi inovasi itu ke daerah-daerah yang lain. Nah, itu makanya saya lihat ini ada hubungannya dengan ekonomi kreatif, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif gitu loh. Ya, ini akhirnya sedikit membuat saya kebuka mindsetnya gitu ya, Mas Wahyu ya. Kalau dulu kita mikirnya ngapain sih orang-orang ini lomba burung, Ya. gitu nggak sih? Betul. Ngapain kayak kurang kerjaan? Iya. Mendingan kumpul sama keluarga. Betul. Ternyata kalau tadi saya sempat bahas sama Mas Dendi juga Iya. bahwasanya harga burungnya tuh mahal. Betul. Terus belum lagi ongkos yang rawat itu ternyata juga Iya, mahal. betul. Tadi Mas Wahyu sempat singgung masalah kriya adalah sangkarnya. Iya. Saya pernah dengar harga sangkarnya itu bisa sampai ada yang 75 juta begitu. Betul. Itu kalau ngalahin harga baju loh, Mas. Ukiran, gading kan seni, karena di situ ada seninya. Iya kan, ada apa seninya, ada krianya, termasuk ilmu arsitek juga ada di situ. Oke. Iya kan? Jadi iya. seni itu kan juga salah satu yang dibawahi oleh ekonomi kreatif. Ada seni lukis. Betul. Kriya itu ada kriya tadi sangkarnya Kerajinan kerajinan gitu ya. kan banyak gitu loh. Lah handicraft itu dan lain sebagainya. membuka ruang-ruang usaha baru, membuka ruang-ruang untuk lapangan pekerjaan baru. Orang yang tadinya nganggur, dia melihara burung itu nggak nganggur loh, bayarannya mahal. Makanya tadi kalau kesadaran yang ditanamkan oleh Mas Dendi ke saya, Mas, ingat, Kicomania itu bukan lagi menjadi hobi, tapi profesi. Sudah profesi. Nah, ketika ini menjadi profesi, otomatis langkah yang harus diambil oleh pemerintah itu adalah bagaimana mensertifikasi kompetensinya, misalkan lomba juri, kemudian perawat burung harus ada kompetensinya, hewan burung, misalkan dokter burung, kesehatan burung. Kita teman-teman Kicomania kemarin sempat ngobrol sama Bu Dwi, Mbak Peda dan Pak Slamet di Sepangtan. Memang perhatian terhadap burung ini kan hanya peternakan konsumsi. Ya. Hewan-hewan itu dikonsumsi, peternakan ayam, burung dara gitu loh. Padahal
harga ayam sama burung dara sama burung berkicau ya enggak ada apa-apanya. Bahkan harga sapi satu sama burung kan kalah. Ada ya Mas? Iya. Yang bisa sampai Iya, harga mahal ratusan gitu ya? bahkan miliaran. Astaga, yang miliaran tuh kira-kira burung apa sih Mas? Saya jadi penasaran loh ya Sobat Mako. Harganya Iya. bisa harga rumah loh itu. Betul loh, kalau di lomba itu kalau menang kadang-kadang bos-bos itu ayo burungmu tuker ambek mobilku gitu. Kadang-kadang seperti mobilnya itu ya? Fortuner, Expander gitu itu. Aduh. Jadi tuker langsung di lokasi gitu loh kalau memang dia tertarik kan gitulah. Itu yang membuat orang-orang biasa, ekonominya biasa ketika dia tekun melihara burung bagus dan menang di lomba. Itu kayak mendadak. Kayak mendadak gitu loh. Iya. Iya Bisa kan? beli rumah, bisa beli sapi. Iyalah, Aduh, saya pindah profesinya. profesi deh kalau gitu ya. Saya Nah. mau jadi ini deh. Yang kita sarankan kepada Pak Wali, kepada BPS itu pengangguran di Malang kan banyak. Ya. Seharusnya BPS juga mensurvei orang-orang pemelihara burung itu disurvei sebagai pekerja, bukan sebagai pengangguran. Orang melihara burung itu kan kayaknya nganggur ya. Iya betul. Pagi dia makan burung selesai, sudah itu rokokan, nyantai atau apa gitu ya. Udah kayak dia nganggur. Padahal kalau dia punya 10 burung dan itu harganya katakanlah yang jutaan kan dijual lagi apalagi menang kan pekerjaan. Tapi dia secara kasat mata Tidak bekerja. tidak bekerja kan gitu loh. Lah itu mindset yang saya sampaikan kepada Pak Wali dan kepada BPS. Pak, jangan-jangan kicau mania itu kalau didata, profesinya didata, itu mengurangi angka pengangguran loh. Iya kan, jangan-jangan gitu. Kenapa? Karena kan belum ada profesi pemelihara burung misalkan. Tidak dianggap pekerjaan, tidak dianggap profesi. Profesinya juri burung misalkan. Tidak ada gitu loh. Nah ini jangan-jangan kalau ini ikut disurvei dimasukkan sebagai pekerjaan, pengangguran di Malang itu tidak sebanyak itu loh gitu loh. Itu. Ya, apalagi tadi ya sama Mas Dendi sempat bahas kayak juri itu kan Iya. harus punya sertifikat dan lain Sertifikat, sebagainya. iya. Dan kalau- ada diklatnya Betul. seperti itu. harusnya Kota Malang, Disporapar, Pak Wali mengeluarkan itu. Dan kalau bisa mengeluarkan itu dibutuhkan oleh daerah di seluruh Indonesia. Oke, dinut. Tuh. Gitu Iya, ya, jadi Mas Wahyu Malang ya. sebagai Baik. inspirasinya bagaimana mendidik juri burung yang punya potensi, kemudian punya sertifikasi, punya kompetensi yang Iya, bagus iya, gitu iya. loh. Mas, balik lagi kita ke tadi ya, masalah burung ini ternyata kan kaitannya dengan ekonomi kreatif ini Ya, kan banyak ya. banyak. Ada kria, kemudian makanannya, Makanannya, Tadi fashionnya. fashion dan lain sebagainya. Kalau masalah makanan tadi, Mas Wahyu sempat bilang gitu kan, di MCC ini kaitannya dengan MCC sendiri itu Ya. seperti apa sih Mas? Ya, tadi saya katakan pengembangan MCC khususnya yang bidang saya tangani itu adalah beberapa yang beyond ekonomi kreatif. Ya. Di sini ada 17 subsektor, ada videografi, ada fotografi, ada fashion, ada food kuliner lah. Saya menangani beberapa aktivitas yang itu menggabungkan dari beberapa subsektor. Contoh destinasi kreatif. Ya. Destinasi kreatif itu menggabungkan antara pariwisata, edukasi, ya kan, terus kemudian UMKM, misalkan orang mau belajar tentang batik, Ya. tapi bukan hanya tentang batiknya, bisnis batiknya, ekosistem usaha batiknya, jenis batiknya, pemasarannya, digital marketingnya, itu kan berarti beyond ekonomi kreatif. Ya. Nah, itu yang saya tangani. Yang menjadi maskot sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah wisata gantangan. Jadi contoh bahwa konsep beyond ekonomi kreatif itu ada di Malang. Yang pertama ini. Yang kedua adalah destinasi kreatif. Kota Malang, kalau kita bicara destinasi, orang pasti taunya hanya kampung warna-warni, Betul. kampung topeng, Ya. kan gitu ya. Wahana-wahana wisata atau destinasi wisata yang itu terkait dengan place, terkait dengan experience orang, hanya pengalaman, oh ini aku mek ro kampung warna-warni. Sedangkan destinasi kreatif, setelah mereka berkunjung ke sebuah destinasi itu, dia bisa membuka peluang usaha, dia bisa membuka lapangan pekerjaan di daerahnya. Itu contoh misalkan belajar batik, ini yang saya agak-agak ini ya, saya satu Iya. subsektor. Belajar batik, misalkan dari Gresik, orang Gresik belajar batik ke MCC, itu tidak diajari membatik Malangan. Tapi dia akan diajari di Gresik itu potensinya batik apa? Motifnya apa dan bagaimana. Kemudian diajari tekniknya. Begitu pulang ke Gresik, dia sudah bisa ngeklaim ini loh batik Gresik. Berarti sesuai potensi wilayah. Sesuai potensi wilayah, tapi belajarnya cara menemukannya di Malang. Konsepnya lah itu namanya destinasi kreatif. Sehingga ketika pulang, hei ini loh aku punya batik khas Gresik. Jadi oleh-olehnya bukan batik khas Malang, gitu loh. Misalkan ada orang Sragen kepingin sama batik misalkan, oke ajari Sragen itu apa potensinya? Oh Sragen itu banyak buah kluwe, tahu kluwe ya? Oh iya, tahu. Kluwe berarti kluwe itu, oh ini begini motif daunnya, motif buahnya, begitu. Oke digambar, motif batiknya seperti ini. Dia praktek langsung hari itu. Besok dia sudah jadi apakah seperti ini gitu loh. Kalau sudah jadi ya sudah
Dia boleh mengklaim bahwa ini loh batik Sragen, batik Kluwe misalkan. Belajarnya boleh di MCC, Betul. tapi tetap ya Betul. ikonnya dari masing-masing daerah. Betul. Seperti itu. Wih, Betul. keren. Lah contoh kayak wisata Gantangan, ada burung-burung endemik di Gantangan misalkan apa di Malang, burung-burung apa lah. Kita cari di daerah lain apa yang burung endemik gitu loh. Oke. Modelnya dikembangkan sehingga dia bisa mengembangkan setelah dari wisata Gantangan, mereka bisa membangun di sana. Gitu loh, membuka peluang-peluang berwirausaha baru, membuka lapangan pekerjaan baru atau bahkan memperluas lapangan pekerjaan yang sudah ada. Tapi inspirasinya, laboratoriumnya, making of-nya itu di Malang. Oh, makanya Di MCC gitu loh. Betul. Destinasi Contoh misalkan kreatif gitu. ini Mas Dendi itu sampai ditanyain, Mas Dendi boleh nggak aku minta proposalnya untuk membuat ini supaya Pemda setempatku itu mau. Mas Dendi bingung jawab. Kalau hanya dikasih proposal, kamu belum tentu Iya. bisa. Kesini yo, tak ajari berinteraksi yo seminggu atau bahkan 1 bulan. Setelah itu kamu bisa menyusun proposal tanpa panduan dari proposal Mas Dendi, kamu bisa menyusun sesuai karakteristik daerahmu. Karena apa? Kalau hanya dikasih proposal, dia hanya jiplak, dia hanya plagiasi yang barangkali karakteristiknya, ciri khasnya, potensinya tidak sesuai di daerah itu. Oke, Itu baik. bedanya. Iya. Makin banyak banget nih ya. Akhirnya wawasan-wawasan yang Citra dapat Iya, seperti itu. iya. Mas, kalau kita balik lagi ngomongin wisata Gantangan Malang 1 titik ini ya. Kan memang harapannya ini kan nasional seperti Betul. itu ya. Sejauh ini sudah soft opening dan lain Iya. sebagainya. Apa sih ada kendala-kendala gitu mungkin gitu? Kendala tidak ada ya, kemarin kita sempat awalnya mau mengusulkan konsep musrenbang tematik, cuma kemudian menjadi rembuk tematik kicomania, dengan menjadikan Kota Malang sebagai kota kicomania. Nah, di situ nanti kita melibatkan BKSDA, kemudian kita melibatkan perguruan tinggi tentang ilmu kedokteran hewan atau peternakan burungnya. Iya, Itulah. Kenapa kita melibatkan BKSDA? Karena ini ada sedikit kalau menurut saya bukan kendala ya, kadang-kadang BKSDA itu salah paham, burung-burung yang dilindungi nggak boleh dilombakan. Betul. Padahal karena dilombakan, karena dibiakkan, dibudidayakan, burung itu nggak jadi punah. Kan begitu, kalau dia dibiarkan saja pasti punah. Betul. Nah, ketika dilombakan, otomatis kan dia harus membudidayakan, supaya apa? Dapat banyak. Dapat bibit-bibitnya yang bagus Berkembang biak banyak, ya. berkembang biak. Sehingga burung-burung yang tadinya mau punah, itu bisa berkembang. Karena jasa teman-teman breeding. Itu lah, cuma kan teman-teman breeding ini butuh panduan gitu loh, butuh bagaimana diarahkan dan sebagainya. Jangan kemudian main burung digantang, ditangkap, burung dilepaskan. Ya kalau dia terbiasa di alam liar Iya, lah. betul. Kita selama ini stigmasinya, kalau saya dengar dari teman-teman kicomania, seolah-olah burungnya digantang itu ditangkap dari alam sehingga burung di alam habis. Enggak, itu semuanya burung breeding. Oke. Iya. Gitu. Ini kalau bisa dilihat seperti ini ya Mas, tadi kan sama Mas Teddy juga bahas gitu ya, bahwasanya ini juga bisa ngangkat pendapatan daerah. Betul, Seperti itu betul. ya. Berarti ini juga salah satu tadi dari 17 subsektor yang di bawah Iya, naungan iya. Mas Wahyu sendiri. Bukan salah satu, justru ini yang mendorong. Jangan keliru ya. Oke. Dengan adanya wisata Gantangan Ya. ini, 17 subsektor itu terbantu. Sudah ada ya. Dia tinggal memasukkan kria, memasukkan fashion, food lab-nya Berarti tadi, ini ada kuliner. semua nggak sih? Bisa dibilang begitu ya? Tiketingnya kan bisa pakai digitalisasi, teman-teman aplikasi bisa membuat aplikasinya bagaimana tiketing secara online misalkan, atau teman-teman game developer, teman-teman film kan bisa gitu loh. Padahal kalau dari Betul. makanannya tadi lo udah mahal, tiketnya juga bisa sampai 20 juta tadi ya Mas ya. Betul. Aduh, Makanya luar justru biasa potensial. ini harus taruh di depan, bukan iya, ini di iya. belakangnya ekonomi kreatif, keliru. Makanya tadi saya katakan beyond, Iya, di depan ekonomi kreatif. Kenapa? Ini penghelanya. Begitu ini berkembang, ngikut semua semuanya tadi. ngikut. Oh, Ini yang baik. mencari jalan. Tingkat Iya, iya. kesulitannya itu yang harus dihargai. Makanya kemudian ditampung, ayo Mas di sini gitu loh. Karena kita butuh teman-teman ekonomi kreatif itu kan kadang-kadang bisa membuat sesuatu tapi nggak bisa memasarkan, Ya. tidak bisa mengoptimalkan, tidak meningkatkan fungsinya. Nah, dengan adanya ide-ide yang kayak gini, yang beyond ekonomi kreatif itu, ekosistem ekonomi kreatif berkembang. Keren banget. Makanya Mas disebut Wahyu. beyond ekonomi kreatif, Betul, bukan ekonomi kreatifnya. Iya. Ini benar-benar potensial nih kalau menurut Iya, Citra ya. Tadi iya. aja
masih tahap 1 aja bisa ngedatangin segitu banyaknya. Itu udah Betul. ditolak-tolak sama Mas Denny tadi ya. Iya. Aduh, luar biasa. Seru banget obrolan Iya. saya hari ini Sobat Mako, tapi memang karena waktunya juga. Mas Siap. Wahyu, mungkin yang terakhir apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Mako yang ada di rumah? Silakan Mas Wahyu. Yang pertama, ayo kita bangun ekosistem ekonomi kreatif. Kenapa? Karena ekonomi kreatif sampai 30 tahun ke depan akan menjadi tulang punggung negara, akan menjadi titik keunggulan kompetisi kita secara global. Dan mengangkat lokal is the new global. Kota Malang punya semuanya, punya Malang Creative Center, bisa berkolaborasi di sini, bisa dimanfaatkan fasilitas di sini. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama, Mas Wahyu sama-sama. atas waktunya ya. Siap. Sudah disempatkan di tengah kesibukan ya. Siap, Sehat siap. selalu Mas Wahyu. Amin, Sampai amin, bisa amin. Terima ketemu kasih. lagi Siap, ya. siap. Dan demikianlah Sobat Mako obrolan Citra bersama dengan Mas Wahyu dari Samwest dan tentunya juga Mas Denny, konseptor dari wisata Gantangan Malang 1 titik. Tentunya apa yang menurut kita ternyata biasa-biasa saja, ini menjadikan luar biasa di mana wisata Gantangan Malang 1 titik ini bisa menjadi beyond ekonomi kreatif ya. Iya. Saya Vivi Citra pamit undur diri. Sampai jumpa.